Clan Otori, Brilliance of the Moon. Karya Lian Han. Bagian 19. Anda harus yakin kalau Lord Otori punya rencananya sendiri, bisik Yumi. Lagi pula, beliau sedang menuju ke sini ketika Arai mencegatnya dan mendesaknya kembali ke pesisir. Badai telah membantunya mundur. Dia kemari hendak menolongku, tanya Kaede. Rasa cemburunya agak berkurang, tersapu oleh rasa syukur dan secercah harapan. Begitu mendengar Anda diculik, beliau langsung siapkan lebih dari 1000 prajurit. Kaede bisa merasakan Yumi gemetar. Beliau mengirim Shizuka untuk mengatakan bahwa beliau mencintai Anda dan tak akan membiarkan Anda. Bersabarlah, beliau akan menjemput. Terdengar suara dari kamar sebelah, seperti mengigau. Kedua perempuan itu terpaku. Temani aku ke kakus, kata Kaede tenang, seakan tak mengatakan hal lain kecuali pegang kimonoku dan sisir rambutku. Kaede sadar resiko yang Yumi ambil dengan menyampaikan pesan ini, dan ia mencemaskan keselamatan gadis ini. Yumi mengambil kimono hangat dan memakaikannya pada Kaede. Mereka melangkah tanpa bersuara ke beranda. Di situ jauh lebih dingin. Malam ini akan sangat dingin, komentar Yumi. Perlukah aku meminta lebih banyak arang? Kaede mendengarkan. Malam begitu tenang, tidak ada angin maupun lolongan anjing. Ya, kita berusaha agar tetap hangat. Di pintu masuk kakus Kaede menanggalkan kimono bulu dari bahunya dan menyerahkannya pada Yumi. Berjongkok dalam bagian yang gelap, tempat di mana tak seorang pun bisa melihatnya, Kaede membiarkan kegembiraan masuk ke sekujur badannya. Mendadak ada kata-kata yang muncul di benaknya, kata yang disampaikan oleh sang dewi, bersabarlah. Dia akan menjemputmu. Hari berikutnya Riko berangsur membaik. Dia bangun dan berpakaian pada waktu yang biasa dia lakukan, meskipun Kaede memintanya beristirahat lebih lama. Angin musim gugur yang berhembus dari gunung terasa lebih dingin, tapi Kaede tetap merasakan kehangatan yang belum ia rasakan sejak ditangkap. Ia berusaha untuk tidak memikirkan Takeo, namun bisikan pesan Yumi membuat bayangan orang yang begitu ia rindukan selalu muncul di benaknya. Pesan yang ia terima berdentum begitu keras di benaknya sehingga ia yakin orang lain bisa mendengarnya. Kaede takut tak sanggup menyimpan rahasia ini. Meskipun tidak bicara atau bertemu Yumi lagi, tapi ia sadar ada perasaan baru antara mereka, semacam ikatan. Tentu saja, Riko dengan mata burung Karmoren pasti bisa melihatnya. Sakit membuat Riko lebih mudah marah dan lebih jahat dari sebelumnya. Selalu saja dia menemukan kesalahan, mengeluh tentang makanan, meminta dibuatkan 3 macam teh dan mengatakan kalau semuanya bau apak. Dia menamparkan Yumi karena lambat membawakan air panas, dan dia juga melampiaskan ketakutannya karena gempa hingga Kumiko menangis saat Riko. Kumiko biasanya gembira dan ceria selalu membela Riko karena memberinya waktu luang yang tidak bisa dinikmati pelayan lain. Tapi pagi ini Kumiko mencemooh, menertawakan ketakutan Riko, lupa kalau dirinya juga ketakutan. Kaede berusaha keluar dari suasana yang tak menyenangkan itu dengan duduk di tempat kesukaannya, memandangi taman kecil di luar. Sinar matahari masuk ke ruangan, tapi dalam beberapa minggu cuaca tak akan secerah ini lagi. Musim dingin akan membuat ruangan ini semakin suram. Apakah Takeo akan datang sebelum musim dingin? Meskipun tidak bisa melihat gunung, tapi ia membayangkan gunung menjulang tinggi ke langit yang biru di musim gugur. Saat ini gunung pasti telah diselimuti salju. Tiba-tiba seekor burung bertengger di pohon cemara, mencicit nyaring lalu terbang melintasi atap, tampak sekilas warna hijau dan putih di sayapnya. Mengingatkannya pada burung yang pernah dilukis Takeo. Mungkinkah itu pesan untuknya, pesan kalau ia akan segera bebas? Suara pelayan terdengar makin keras di belakangnya. Kumiko menangis. Aku tidak tahan. Jika rumah ini mulai bergetar, aku akan lari. Aku tidak tahan. Jadi itu yang kau lakukan semalam? Kau meninggalkan Lady sendiri, selagi aku tidur? Yumi selalu menemaninya, jawab Kumiko, sambil menangis. Lord Fujiwara memerintahkan bahwa hanya kita berdua yang boleh menemaninya. Suara tamparan menggema lagi. Kaede berpikir tentang burung yang terbang tadi, juga air mata pelayan itu. Pelupuk matanya sendiri panas. Ia mendengar langkah kaki dan tahu kalau Riko berdiri di belakangnya, tapi ia tak berpaling. Semalam Lady hanya berdua dengan Yumi. Ku dengar kalian berbisik. Apa yang kalian bicarakan? Kami berbisik agar kau tak terganggu, sahut Kaede. Kami membicarakan hal-hal sepele, angin musim gugur, betapa cemerlangnya rembulan, mungkin. Aku meminta dia menyisiri rambutku, menemaniku ke kakus.
Riko berlutut dan berusaha menatap wajah Kaede dari samping. Aroma kuat tubuh Riko membuat Kaede terbatuk. "Jangan ganggu aku," kata Kaede seraya memalingkan wajah. "Kita berdua sedang tidak sehat. Cobalah agar kita bisa menjalani satu hari yang tenang." "Sungguh tidak tahu diuntung," ujar Riko dengan suara sepelan dengung nyamuk. "Dan sangat bodoh. Lord Fujiwara melakukan apapun untukmu, dan kau masih saja bermimpi untuk bisa menipunya." "Kau pasti demam," ujar Kaede. "Kau berkhayal yang tidak-tidak. Bagaimana aku bisa menipu Lord Fujiwara? Aku tawanannya, istrinya, ralat Riko." Dengan menggunakan kata tawanan, itu memperlihatkan betapa kau masih memberontak melawan suamimu. Kaede diam membisu, hanya menatap pucuk cemara yang menjulang ke angkasa. Pesan Yumi telah memberinya harapan, tapi sisi lain dari harapan adalah ketakutan akan nasib Yumi, Shizuka, dan dirinya sendiri. "Kau berubah," gumam Riko. "Kau pikir aku tak bisa membaca ekspresi wajahmu?" "Aku memang merasa hangat," sahut Kaede. "Mungkin aku demam lagi. Apakah mereka sudah dihagi?" pikirnya. "Apakah Takeo sedang berperang? Semoga dia dilindungi. Semoga dia tetap hidup. Aku hendak berdoa," kata Kaede pada Riko sambil berlutut di depan kuil. Kumiko membawa arang dan Kaede menyalakan dupa. Pekatnya aroma dupa menyebar ke seluruh ruangan, membawa kedamaian yang tak wajar. Beberapa hari kemudian, ketika Yumi pergi mengambil makan siang, dia tidak kembali. Pelayan lain datang menggantikan, perempuan yang lebih tua. Dia dan Kumiko menyajikan makanan tanpa bicara. Mata Kumiko merah. Ketika Kaede bertanya apa yang terjadi, Riko membentak, "Dia sakit flu, itu saja." "Di mana Yumi?" tanya Kaede. "Kau ingin tahu?" "Itu membuktikan kecurigaanku." "Kecurigaan apa?" tanya Kaede. "Apa maksudmu?" "Aku tidak punya perasaan apa-apa padanya. Aku hanya ingin tahu di mana dia." "Kau tak akan bertemu dengannya lagi," kata Riko dingin. Kumiko mengeluarkan suara tercekik seolah sedang menahan tangis. Kaede merasa kedinginan, tapi kulitnya serasa terbakar. Ia merasa seakan dinding merapat dan menjepit tubuhnya. Di sore hari, kepalanya terasa sakit sekali. Ia minta Riko memanggil Ishida. Ketika Ishida datang, Kaede kaget melihat penampilan tabib itu. Beberapa hari lalu dia begitu riang, kini wajahnya cekung dan muram, matanya kering, kulitnya kelabu. Sikapnya tetap tenang dan bicaranya pun masih lembut, tapi jelas ada sesuatu yang buruk telah terjadi. Dan Riko tahu itu. Kaede yakin akan hal itu dari bibirnya yang berkerut dan matanya yang tajam. Tak dapat bertanya pada tabib itu adalah siksaan, tidak tahu apa yang sedang terjadi di rumah atau di dunia luar membuat Kaede hampir gila. Ishida memberi teh dari kayu willow dan mengucapkan selamat malam lebih sering dari biasanya. Kaede yakin tak akan bertemu tabib itu lagi. Meskipun diberi obat penenang, malam itu Kaede tetap gelisah. Pagi harinya Kaede bertanya lagi tentang menghilangnya Yumi dan kesedihan Ishida. Saat jawaban yang ia dapat tidak lebih dari tuduhan yang terselubung, ia memutuskan untuk bertanya langsung pada Fujiwara. Sudah hampir seminggu sejak terakhir kali Kaede bertemu bangsawan itu, dia menjauhi rumah para perempuan karena takut tertular penyakit. Kaede tak tahan dengan suasana mencekam yang tidak jelas ini. "Bisakah kau sampaikan pada Fujiwara bahwa aku ingin bertemu dengannya?" pinta Kaede pada Riko saat ia selesai berpakaian. Riko pergi, lalu kembali dengan kabar, Yang Mulia senang hendak ditemui istrinya. "Beliau telah mengatur hiburan istimewa malam ini. Beliau akan menemuimu. Aku ingin bicara berdua dengannya," sahut Kaede. Riko mengangkat bahu. "Saat ini tidak ada tamu istimewa. Hanya Mamoru. Kau sebaiknya mandi dan keramas sekarang agar bisa dikeringkan di terik matahari." Setelah rambut Kaede kering, Riko memaksa untuk dilumuri minyak sebelum ditata. Kaede memakai kimono berlapis kapas yang dipakai di musim dingin, bersyukur dengan kehangatannya, karena rambut yang basah membuatnya kedinginan. Ia makan sedikit sup di tengah hari, namun perut dan tenggorokannya seakan menolak semua makanan. "Kau sangat putih," ujar Riko. Lord Fujiwara mengagumi perempuan yang putih. Nada suaranya yang rendah membuat Kaede gemetar. Sesuatu yang buruk akan terjadi, sedang terjadi, semua orang sudah tahu kecuali dirinya, dan mereka hanya akan mengatakan bila mereka sedang senang. Denyut nadinya berpacu dan debarannya terasa hingga di leher dan perutnya. Bunyi ketukan palu seakan menggemakan debaran di hatinya. Kaede pergi berlutut di kuil, tapi doa pun tidak berhasil membuat ia tenang. Di penghujung sore, Mamoru datang dan membimbingnya menuju paviliun,
tempat ia pernah memandangi salju bersama Fujiwara. Meskipun belum gelap, lentera telah dinyalakan di pohon yang tak berdaun, tungku dinyalakan di beranda. Kaede melirik pada pemuda itu, berusaha mengamati tingkah lakunya. Pemuda itu sama putihnya dengan dirinya, dan rasanya Kaede melihat rasa iba pada sorot mata pemuda itu. Ketakutan Kaede semakin menjadi-jadi. Sudah lama sejak terakhir kali Kaede melihat pemandangan seperti yang terbentang di depannya, taman dan gunung nun jauh di sana tak dapat diungkapkan indahnya. Matahari senja mengubah puncak gunung yang diselimuti salju menjadi merah muda dan emas, dan perpaduan warna biru dan keperakan terlihat di langit. Kaede menatap seakan itulah pemandangan terakhir yang akan ia lihat. Sambil menyelimutkan Kaede dengan kulit beruang, Mamoru bergumam, Lord Fujiwara akan segera datang. Tepat di depan beranda ada bebatuan putih menonjol yang membentuk pola melingkar. Ada dua bangunan pos dibangun di tengahnya. Kaede mengernyitkan dahi, kedua bangunan itu memutus pola bebatuan itu dengan kasar. Kaede mendengar langkah kaki, gemerisik pakaian. Yang mulia mendekat, ujar Riko dari belakang, dan mereka membungkuk hingga dahi menyentuh lantai. Saat duduk di sampingnya, Kaede mencium wewangian khas Fujiwara yang berhembus. Fujiwara diam lama, dan ketika akhirnya menyuruh duduk tegak, Kaede merasa seperti mendengar nada marah. Hatinya gemetar, ia berusaha mengumpulkan keberanian, tapi keberanian yang selama ini ia miliki telah lenyap. Ia benar-benar ketakutan, senang melihatmu sehat, ujar Fujiwara dengan sikap sopan yang dingin. Mulut Kaede terasa kering hingga hampir tak bisa bicara. Ini berkat perawatan yang mulia, bisiknya. Riko mengatakan kalau kau ingin bicara denganku. Aku selalu ingin ditemani yang mulia. Kaede mulai bicara, tapi berhenti saat Fujiwara menekuk bibir, mencemooh. Jangan sampai aku ketakutan, mohon Kaede. Jika dia melihat aku ketakutan, dia akan tahu kalau aku sudah kalah. Dia hanyalah seorang laki-laki, dia bahkan tak ingin aku memegang jarum. Dia tahu apa yang bisa aku lakukan. Dia tahu akulah yang membunuh Iida. Kaede menarik napas dalam-dalam. Kurasa ada sesuatu yang terjadi, sesuatu yang tidak aku mengerti. Apakah aku telah membuat yang mulia tersinggung? Mohon diberitahu apa salahku. Memang ada sesuatu yang terjadi, sesuatu yang tak aku mengerti, sahutnya. Menurutku, lebih mirip konspirasi. Dan itu terjadi di rumahku sendiri. Aku tak percaya istriku bisa sekeji itu, tapi Riko memberitahukan kecurigaannya, dan ada pelayan yang mempertegas itu sebelum dia mati. Kecurigaan apa? Tanya Kaede, tanpa menunjukkan perasaan apapun. Bahwa ada yang menyampaikan pesan untukmu dari Otori. Riko bohong, ujar Kaede, namun suaranya tidak seirama dengan ucapannya. Kurasa tidak, mantan pendampingmu, Muto Shizuka, terlihat di wilayah ini. Aku kaget, jika ingin bertemu denganmu, seharusnya dia menemuiku. Lalu aku ingat Arai pernah memanfaatkannya sebagai mata-mata. Pelayan yang mati itu menegaskan bahwa Otori yang mengirim si perempuan Muto. Tapi yang lebih mengejutkan lagi, perempuan itu ditemukan di kamar Ishida. Hatiku hancur, Ishida, pelayan yang paling kupercaya, hampir seperti temanku. Betapa berbahayanya jika kita tidak bisa mempercayai tabib sendiri. Akan sangat mudah baginya untuk meracuniku. Ishida dapat dipercaya, ujar Kaede. Dia sangat setia padamu. Bahkan jika memang Shizuka yang membawa pesan Lord Otori, itu tak ada hubungannya dengan tabib Ishida. Fujiwara menatap Kaede seakan tidak mengerti apa yang baru saja dikatakan. Mereka tidur bersama, ujarnya. Tabib pribadiku berhubungan dengan mata-mata. Kaede tak menjawab. Ia tidak tahu itu, ia terlalu sibuk pada perasaannya hingga tidak memperhatikan. Sekarang tampaknya sudah cukup jelas. Ia ingat semua tandanya, begitu sering Shizuka ke rumah Ishida untuk mengambil ramuan atau teh. Dan sekarang Takeo mengirim Shizuka membawakan pesan untuknya. Shizuka dan Ishida telah mengambil resiko dengan saling bertemu dan untuk itu mereka akan dihukum. Matahari telah terbenam di balik gunung, tapi belum gelap. Cahaya senja menyinari taman, hampir terhalau oleh cahaya lentera. Seekor gagak yang terbang bernyanyi getir. Aku sangat menyukai Ishida, kata Fujiwara, dan aku tahu kau sayang pada pelayanmu itu. Ini memang tragedi, tapi kita harus berusaha saling menghibur dalam kesedihan. Dia bertepuk tangan, bawakan sake, Mamoru, dan kurasa kita akan memulai pertunjukannya. Dia mencondongkan badan ke dekat Kaede. Tidak perlu terburu-buru, kita punya waktu semalaman. Masih belum mengerti apa yang dimaksud,
Kaede menatap wajah Fujiwara, melihat bibir kejam serta kulit pucatnya. Ketika Fujiwara melirik ke arah pos di taman, Kaede langsung menoleh ke arah yang sama. Tiba-tiba ia merasa hampir pingsan, lentera dan bebatuan putih terasa seperti menggulung-gulung di sekelilingnya. Ia menghela napas dalam-dalam untuk menenangkan diri. "Jangan lakukan ini," bisik Kaede. "Tak ada untungnya bagi Anda." Di kejauhan terdengar lolongan anjing tiada henti. Itu anjing peliharaan Ishida, pikir Kaede, dan hampir percaya kalau itu adalah suara hatinya sendiri, karena lolongan itu menggambarkan rasa takut dan putus asa. "Ketidakpatuhan dan kesetiaan padaku harus dihukum," kata Fujiwara. "Dengan cara yang akan membuat orang lain berkecil hati. Bila mereka harus mati, gunakan cara yang cepat," ujar Kaede. "Sebagai balasannya, aku akan melakukan apapun yang Anda minta." "Tapi kau sudah melakukannya," sahut Fujiwara. "Apalagi yang bisa kau tawarkan sebagai seorang istri? Kasihanilah mereka, mohon Kaede." "Welas asih bukanlah sifatku," sahutnya. "Kau tak lagi memiliki kekuatan untuk tawar-menawar, istriku sayang. Kau telah memanfaatkanku demi kepentinganmu, kini aku akan memanfaatkanmu demi kepentinganku." Kaede mendengar langkah kaki di atas batu kerikil. Ia menengok ke arah itu seolah kekuatan tatapannya dapat meraih Shizuka dan menyelamatkannya. Para penjaga berjalan perlahan menuju pos. Mereka memegang pedang dan peralatan lain yang membuat rasa takut Kaede naik hingga ke mulut. Wajah mereka muram, hanya satu orang yang menyeringai gugup. Diapit mereka, Ishida dan Shizuka adalah dua orang bertubuh kecil, tubuh yang lemah meskipun kuat menahan rasa sakit. Kedua orang itu tidak bersuara saat diikat di pos. Shizuka mendongak dan menatap Kaede. "Ini tidak boleh terjadi. Mereka akan menelan racun," ujar Kaede pada diri sendiri. Fujiwara berkata, "Kurasa kami tidak memberi kesempatan sedikit pun pada pelayanmu itu lolos, tapi akan menarik juga untuk dilihat." Kaede tidak tahu siksaan dan kekejaman apa yang telah Fujiwara rencanakan, tapi ia pernah mendengar cerita-cerita saat di Kastil Noguchi untuk bisa membayangkan siksaan yang paling buruk. Kaede merasa dirinya hampir kehilangan kendali. Separuh berdiri, berusaha memohon padanya, tapi meskipun kata-kata telah terucap, tak akan terdengar karena ada gangguan dari gerbang. Para penjaga berseru pendek, dan dua orang masuk ke taman. Salah satunya adalah Murita, orang yang menyambut Kaede dan menyerang serta membunuh anak buahnya. Orang itu membawa pedang di tangan kiri, tangan kanannya masih terluka karena sabetan pedang Kaede. Ia merasa seperti mengenal orang yang satunya lagi. Kedua orang itu berlutut di hadapan Fujiwara, dan Murita angkat bicara. "Lord Fujiwara, maaf telah mengganggu, tapi orang ini mengatakan ada kabar penting dari Lord Arai." Kaede terduduk lagi di lantai, bersyukur atas jeda yang singkat ini. Kaede melirik pada orang yang datang bersama Murita, memperhatikan tangan serta lengannya yang besar, dan menyadari dengan kaget kalau itu Kondo. Dia menggelembungkan badan, dan suaranya berubah. "Tapi pasti Murita dan Fujiwara akan mengenali. Lord Fujiwara, Lord Arai mengirim salam untuk Anda. Semuanya berjalan sesuai rencana." "Otori sudah mati?" tanya si bangsawan, sambil melirik pada Kaede. "Belum," sahut orang itu. "Tapi Lord Arai meminta Anda mengembalikan Muto Shizuka padanya. Beliau memiliki kepentingan atas orang itu dan berharap agar dia tetap hidup." Sesaat Kaede merasa harapan mengalir ke dalam hatinya. Fujiwara tak akan berani menyakiti Shizuka jika Arai menginginkannya kembali. "Pesan yang aneh," kata Fujiwara, "dan pembawa pesan yang aneh." Dia memberi perintah pada Murita, geledah dia. "Aku tidak percaya padanya." Lolongan anjing terdengar lebih menakutkan. Kaede merasa terjadi keheningan sesaat. Ketika Murita melangkah ke arah Kondo yang sedang menarik pedang, bumi mengerang dan terangkat. Beranda melayang ke udara, pepohonan bergoyang lalu tumbang, rumah di belakangnya berguncang lalu hancur berantakan. Makin banyak anjing yang menggonggong panik. Burung-burung di sangkar memekik ketakutan. Udara penuh debu. Dari reruntuhan bangunan terdengar jeritan para pelayan, dan api langsung meretih. Tiang beranda yang runtuh hampir menimpa Kaede, lantai terpelanting balik ke arah rumah, atap terpecah. Matanya penuh dengan butiran debu dan jerami. Sesaat Kaede berpikir ia terjebak, lalu sadar kalau ia bisa merangkak keluar dan berusaha sekuat tenaga mendaki lereng yang terbentuk akibat beranda yang berantakan. Dan seakan bermimpi, Kaede melihat Shizuka terbebas dari ikatan, menendang salah seorang penjaga di selangkangan, merebut pedangnya, lalu menggorok lehernya.
Kondo sudah menghabisi Murita dengan tebasan hingga nyaris terbelah dua. Fujiwara tergeletak di belakang Kaede, sebagian badannya tertimpa reruntuhan atap. Tubuhnya terjepit dan tampaknya dia tak bisa bangkit, tapi dia berusaha meraih dan mencengkeram pergelangan kaki Kaede. Untuk pertama kalinya bangsawan itu menyentuh Kaede. Jarinya dingin dan cengkeramannya tak bisa dilepas. Debu membuatnya terbatuk-batuk, pakaiannya kotor dan tercium bau keringat dan air seni di balik wewangiannya. Tapi saat bicara, suaranya tetap tenang seperti biasa. Bila harus mati, mari kita mati bersama, katanya. Dari belakang Fujiwara, Kaede bisa mendengar api menggeram seperti makhluk hidup. Asap semakin tebal, menusuk mata dan menutupi bau yang lain. Kaede menarik diri dan menendang agar dapat melepas cengkeraman Fujiwara. Aku hanya ingin memilikimu, kata Fujiwara. Kaulah yang terindah dalam hidupku. Aku ingin kau menjadi milikku, bukan milik orang lain. Aku ingin memperkuat cintamu pada Takeo dengan penyangkalan agar dapat kurasakan tragedi atas penderitaanmu. Lepaskan, teriak Kaede. Ia mulai merasakan panasnya api. Shizuka, Kondo, tolong aku. Shizuka sibuk bertarung dengan penjaga yang lain, bertarung layaknya ksatria. Tangan Ishida masih terikat di pos. Kondo membunuh seorang penjaga dari belakang, memalingkan wajahnya ke arah Kaede lalu melangkah ke rumah yang terbakar. Dia melompat ke tepi beranda. Lady Otori, katanya, aku akan membebaskanmu. Larilah ke taman, ke kolam. Shizuka akan mengurusmu. Dia bergerak turun dan dengan sengaja memotong pergelangan tangan Fujiwara. Bangsawan itu menjerit kesakitan dan geram. Cengkramannya di pergelangan kaki Kaede terlepas. Kondo mendorong Kaede ke atas lalu balik ke tepian. Ambil pedangku, aku tahu kau bisa mempertahankan diri. Dia menaruh pedang di tangan Kaede dan berkata dengan cepat, aku telah bersumpah setia padamu. Aku bersungguh-sungguh, aku tak akan membiarkan ada yang menyakitimu selagi aku hidup. Tapi suatu kejahatan bagi orang dengan derajat sepertiku membunuh ayahmu. Bahkan sudah lebih dari suatu kejahatan bila menyerang seorang bangsawan dan membunuhnya. Aku siap menebus kesalahan itu. Kondo memandang Kaede dengan tatapan sinis lalu tersenyum. Lari, katanya, lari. Suamimu akan datang menjemputmu. Kaede mundur. Ia melihat Fujiwara berusaha bangkit, darah mengucur dari tangannya yang putus. Kondo membelit erat tubuh si bangsawan dengan lengannya yang panjang. Lidah api menyambar dinding yang rapuh, lalu melahap, menggulung serta mengubur mereka berdua. Panas dan jeritan melanda Kaede. Dia terbakar, semua hartanya terbakar, pikir Kaede. Rasanya ia mendengar jeritan Kumiko dari neraka itu dan ingin melakukan sesuatu untuk menyelamatkannya. Namun ketika ia hendak berjalan ke arah rumah, Shizuka menariknya. Rambutmu terbakar. Kaede menjatuhkan pedang dan menaruh tangannya di kepala dengan panik ketika api menyambar di rambutnya yang berminyak. Matahari terbenam dan bulan muncul di permukaan laut yang tenang, membuat jalur berwarna keperakan untuk diikuti armada kami. Malam itu sangat terang sehingga barisan gunung di balik pantai yang kami lewati terlihat jelas. Ombak bergulung di bawah lambung kapal dan layar terkepak diterpa angin dingin lepas pantai. Dayung berkecipak dalam irama teratur. Kami datang ke Oshima pagi-pagi sekali. Kabut putih muncul di permukaan laut, dan Fumio memberitahuku kalau keadaan akan tetap sama selama beberapa malam berikutnya saat udara semakin dingin. Waktu yang sempurna untuk tujuan kami. Kami menghabiskan hari di pulau, mengatur ulang perbekalan dari gudang bajak laut dan memuat lebih banyak lagi pasukan terada ke kapal. Mereka bersenjatakan pedang, belati dan berbagai senjata lain yang kebanyakan belum pernah kulihat. Di penghujung sore kami pergi ke kuil dan membawa sesaji untuk Dewa Ebisu dan Hachiman, berdoa agar laut tenang dan musuh kalah. Para rahib memberi terompet kerang untuk setiap kapal dan pemberkatan agar kami beruntung, dan untuk memberi semangat pasukan. Meskipun Fumio bersikap skeptis, menepuk-nepuk senjata apinya dan bergumam, menurutku benda ini lebih hebat, sementara aku cukup senang bisa berdoa pada Tuhan manapun, tahu kalau mereka hanyalah wajah-wajah yang berbeda, yang diciptakan manusia, suatu kebenaran yang tak terbagi. Bulan yang bersinar penuh sepanjang malam mulai tampak di atas gunung saat kami berlayar ke Hagi. Kali ini Kenji, Taku dan aku pergi bersama Ryoma dengan kapal yang lebih kecil namun lebih cepat. Aku menitipkan Zenko pada Fumio, seraya menjelaskan tentang siapa ayah anak itu, dan membuatnya terkesan akan betapa pentingnya menjaga agar putra Arai itu tetap hidup. Sebelum fajar menyingsing, kabut mulai terbentuk di permukaan air, menyelubungi kami selagi mendekati kota yang sedang tertidur.
Dari seberang teluk bisa kudengar kokok pertama ayam dan dentang lonceng pagi dari kuil Tokoji dan Daisoin. Rencanaku ialah langsung pergi ke kastil. Aku tidak ingin menghancurkan kota atau melihat klan Otori membersihkan darah dengan darah. Jika kami bisa membunuh atau menangkap para pemimpin Otori, besar kemungkinan klan akan langsung berpihak padaku, tidak terpecah belah. Begitu pula pendapat para ksatria Otori yang bergabung denganku. Banyak dari mereka memohon diizinkan untuk menemaniku dan turut ambil bagian dalam balas dendam lebih dulu karena mereka telah diperlakukan buruk. Tapi tujuanku yaitu menembus kastil dengan tenang dan diam-diam. Aku hanya akan mengajak Kenji dan Taku. Aku menempatkan pasukan lainnya di bawah komando terada. Bajak laut tua itu berseri-seri kegirangan, tak sabar menanti untuk membuat perhitungan atas dendam lama. Aku memberinya beberapa petunjuk. Kapal-kapal harus tetap dilepas pantai sampai fajar menyingsing. Lalu mereka harus membunyikan trompet kerang dan bergerak maju menembus kabut. Sisanya terserah padanya. Aku berharap bisa meyakinkan kota untuk menyerah. Jika tidak, kami akan bertempur sampai ke jembatan untuk membuka jalan bagi pasukan Arai. Kastil ini dibangun di atas tanjung antara sungai dan laut. Aku tahu itu saat aku datang untuk diangkat sebagai anak dari Shigeru, bahwa kediaman ini berada di sisi ke arah laut, di mana ada dinding besar yang menjulang dari air yang mengelilinginya sehingga dianggap tidak mungkin ditembus. Kenji dan Taku membawa penjepit dari besi serta senjata tribe lainnya. Aku bersenjatakan pisau lempar, satu pedang pendek dan jatuh. Bulan telah tenggelam dan kabut semakin tebal. Kapal mengapung tenang menuju pantai dan menyentuh dinding laut dengan bunyi yang hampir tak terdengar. Satu demi satu kami memanjat ke dinding dan menghilang. Aku mendengar langkah kaki di atas kepala kami dan ada yang berteriak, "Siapa di sana?" "Sebutkan namamu." Dari perahu, Ryoma menjawab dengan dialek nelayan Hagi, "Cuma aku." "Tersesat di kabut yang membutakan ini." "Maksudmu, kau mengencingi tembok," sahut orang kedua. "Pergi, jika bisa melihatmu, akan kami panah kau." Bunyi dayung semakin menjauh. Aku mendesis pada Kenji dan Taku, aku tak bisa melihat mereka, dan kami mulai memanjat. Pendakian kami berjalan lambat, dinding itu dicuci 2 kali sehari oleh air pasang, tertutup rumput laut dan licin. Namun inci demi inci kami merangkak naik dan akhirnya sampai di atas. Nyanyian seekor jangkrik tiba-tiba berhenti, lalu Kenji meniru nyanyian jangkrik itu. Bisa kudengar para penjaga berbicara di sudut Bailey. Sebuah lampu dan tungku menyala di samping mereka. Di belakang mereka terbentang rumah-rumah, rumah para pemimpin Otori, para pengawal, dan keluarga mereka. Aku hanya bisa mendengar 2 suara, dan itu membuatku kaget. Aku mengira akan ada lebih banyak orang, tapi dari suaranya aku sadar bahwa sebagian pasukan ditempatkan di jembatan dan di sepanjang sungai untuk mengantisipasi serangan Arai. Kuharap dia menyelesaikannya dengan cepat, gerutu salah seorang dari mereka. Aku tidak tahan harus menunggu seperti ini. Dia pasti tahu betapa sedikitnya makanan yang ada di kota, yang lainnya menimpali. Mungkin dia pikir bisa membuat kita kelaparan. Kurasa lebih baik dia di luar sana daripada di dalam sini. Nikmati saja selagi kau bisa. Jika kota ini jatuh ke tangan Arai, akan terjadi pertumpahan darah. Bahkan Takeo lebih suka lari ke arah badai ketimbang menghadapi Arai. Aku merasakan keberadaan Taku di sampingku, menemukan bentuk tubuhnya, dan mendekatkan kepalanya padaku. Pergi ke balik dinding, aku berbisik di telinganya. Alihkan perhatian mereka agar kami bisa sergap dari belakang. Aku merasakan dia mengangguk dan mendengar suara pelan saat dia menjauh. Kenji dan aku mengikutinya ke balik dinding. Dengan cahaya tungku, aku melihat satu bayangan kecil yang melintas cepat dan kemudian terpisah menjadi 2, tanpa suara, seperti hantu. "Apa itu?" seru salah satu penjaga. Mereka berdua berdiri dan memandangi kedua sosok Taku. Mudah bagiku dan Kenji, masing-masing kami sergap seorang penjaga, tanpa bersuara. Para penjaga baru saja membuat teh, maka kami meminumnya sambil menunggu fajar menyingsing. Perlahan langit berwarna pucat. Tak ada pemisah antara langit dan air laut, keduanya membentuk permukaan yang samar. Ketika trompet kerang berbunyi, bulu kudukku berdiri. Anjing-anjing menjawab dengan lolongan dari pantai. Aku mendengar suara penghuni rumah yang terbangun, langkah-langkah kaki, tapi belum terdengar gelisah, teriakan kaget, tapi belum panik. Kasa penutup jendela mulai dibuka dan pintu-pintu digeser terbuka. Sekelompok penjaga berhamburan keluar, diikuti Soichi dan Masahiro yang masih berpakaian tidur dengan pedang terhunus.
Mereka berhenti terpaku saat aku melangkah ke arah mereka, jatuh terhunus di tanganku, kabut melingkar di sekelilingku. Di belakangku kapal pertama mulai nampak, trompet kerang bernyanyi lagi di permukaan laut, dan pantulan suaranya menggema dari gunung di sekitar teluk. Clan Otori, Brilliance of the Moon. Karya Lian Han. Bagian 20. Masahiro mundur selangkah. Shigeru, napasnya terengah-engah. Wajah kakaknya pucat pasi. Mereka melihat orang yang pernah mereka coba bunuh. Mereka melihat pedang Otori di tangannya, dan mereka ketakutan. Aku berkata dengan lantang, aku Otori Takeo, cucu Shigemori, keponakan dan anak angkat Shigeru. Kuanggap kalian yang bertanggung jawab atas kematian pewaris sah klan Otori. Kalian mengirim Shintaro untuk membunuhnya, dan ketika usaha itu gagal, kalian lalu bersekongkol dengan Iida Sadamu. Iida telah membayar dengan nyawa, dan kini giliran kalian. Aku tahu Kenji berdiri di belakangku, dengan pedang terhunus, dan berharap Taku masih tetap tak terlihat. Aku tak melepaskan tatapanku pada kedua orang di depanku. Soichi berusaha tenang, pengangkatan dirimu tidak sah. Kami tidak mengakui darah otorimu maupun pedang yang kau bawa. Dia berteriak pada pengawalnya, habisi mereka. Jatuh seperti bergetar di tanganku saat pedang itu menjadi hidup. Aku sudah siap menghadapi serangan, tapi tak seorang pengawal pun bergerak. Aku melihat air muka Soichi berubah ketika sadar harus melawanku sendirian. Aku tak berniat memecah belah klan, kataku. Keinginanku hanyalah memenggal kepalamu. Rasanya aku sudah cukup memperingatkan mereka. Dapat kurasakan jatuh haus akan darah. Seakan roh Shigeru merasuki diriku dan ingin membalaskan dendamnya. Soichi berdiri paling dekat denganku, dan aku tahu dia lebih ahli pedang dariku. Aku harus menyingkirkan dia terlebih dulu. Mereka berdua sebenarnya petarung yang hebat, tapi kini mereka sudah di usia akhir 40-an dan tanpa baju zirah. Aku sedang di masa puncak, baik kecepatan maupun fisik, dan terbiasa dengan penderitaan dan peperangan. Aku berhasil membunuh Soichi dengan tebasan di leher yang membelahnya melintang. Masahiro mengayunkan pedang ke arahku dari belakang, tapi Kenji menangkis sabetannya, dan saat aku berbalik untuk menghadapinya, aku melihat ketakutan mengubah raut mukanya. Aku mendesaknya ke arah dinding. Dia menghindari setiap serangan, berkelit dan menangkis, tapi pikirannya tidak tertuju ke sana. Dia berseru untuk terakhir kalinya pada anak buahnya, namun tetap saja tak seorang pun bergerak. Kapal yang pertama berada tidak jauh dari pantai. Masahiro menoleh ke belakang untuk melihatnya, berpaling lagi dan melihat jatuh menghujam tubuhnya. Dia menunduk ketakutan dan terjatuh ke balik dinding. Saat aku hendak lompat mengejar, putranya, Yoshitomi, musuh lamaku saat dilatih bersama, berlari menghampiriku dari arah rumah, diikuti segerombolan saudara dan sepupunya. Tak seorang pun dari mereka berusia lebih dari 20 tahun. Aku akan melawanmu, penyihir, pekik Yoshitomi. Kita lihat, apakah kau bisa bertarung seperti ksatria? Aku seperti kerasukan, dan saat ini kemarahan jatuh telah bangkit dan telah merasakan darah. Pedang itu bergerak lebih cepat dari pandangan mata. Saat aku mulai kewalahan, Kenji berada di sampingku. Aku sangat iba pada orang yang mati muda, tapi aku pun gembira karena mereka juga harus membayar pengkhianatan ayah-ayah mereka. Ketika aku bisa kembali mengalihkan perhatian pada Masahiro, aku melihat dia muncul ke permukaan air di dekat perahu kecil di depan barisan kapal. Itu kapal Ryoma. Ryoma menarik rambut ayahnya dan menggoroknya dengan pisau yang biasa digunakan nelayan membelah perut ikan. Apapun kejahatan yang telah Masahiro lakukan, kematiannya jauh lebih buruk dari yang pernah kubayangkan, dibunuh putranya sendiri selagi berusaha kabur dalam ketakutan. Aku berpaling ke kerumunan pengawal. Aku memiliki pasukan besar dari kapal-kapal di luar sana dan Lord Arai bersekutu denganku. Aku tidak bermusuhan dengan kalian. Kalian boleh bunuh diri, atau bekerja padaku, atau melawanku satu demi satu. Aku telah memenuhi kewajiban dan amanat Shigeru. Masih kurasakan arwah Shigeru merasukiku. Seorang paling tua di antara mereka maju ke depan. Aku mengenal wajahnya, tapi aku tidak ingat namanya. Aku Endo Chikara. Banyak dari putra kami telah bergabung dengan Anda. Kami tidak ingin melawan anak-anak kami sendiri. Anda telah melakukan tugas dan hak Anda dengan cara yang adil dan terhormat. Demi kepentingan klan Otori, aku siap melayani Anda, Lord Otori. Begitu dia berlutut, satu demi satu para pengawal mengikutinya. Kenji dan aku berjalan masuk ke rumah dan menempatkan pengawal untuk menjaga para perempuan dan anak-anak. Aku berharap para perempuan akan mencabut nyawa mereka sendiri dengan terhormat.
Aku akan memutuskan apa yang akan dilakukan pada anak-anaknya nanti. Kami memeriksa semua tempat-tempat rahasia dan menyapu bersih beberapa mata-mata yang bersembunyi di dalamnya. Beberapa di antaranya sudah pasti Kikuta, tapi baik di dalam kediaman maupun di kastil tak ada tanda-tanda keberadaan Kotaro, seperti yang Kenji katakan. Endo ikut denganku ke kastil. Kepala penjaga di sana juga merasa lega bisa menyerahkan diri padaku, namanya Miyoshi Satoru, ayah Kahei dan Gemba. Begitu kastil diamankan, kapal-kapal tiba di pantai dan pasukan turun dari kapal untuk bergerak menelusuri jalan-jalan kota. Mengambil alih kastil, yang semula kupikir paling sulit, ternyata justru menjadi yang paling mudah. Meskipun kastil sudah menyerah, ternyata kota tidak menyerah begitu saja. Jalan-jalan kacau, penduduk berusaha melarikan diri, tapi mereka tak bisa kemana-mana. Terada dan pasukannya membuat perhitungan mereka sendiri. Ada segerombolan orang Otori yang bertahan, membuat kami harus mengatasinya dalam duel yang sengit. Akhirnya kami sampai di tepi sungai bagian barat, tidak jauh dari jembatan batu. Menilai dari posisi matahari, pasti sudah penghujung senja. Kabut sudah lama hilang, tapi asap dari rumah-rumah yang terbakar bergelayut di atas sungai. Di seberang sungai, daun maple berwarna merah cemerlang dan pohon willow di sepanjang tepi sungai berwarna kuning. Daun-daun yang berguguran mengapung di pusaran arus. Bunga krisan terakhir mekar di taman. Dari kejauhan, aku bisa melihat dinding bata di sepanjang tepi sungai. Rumahku di sana, pikirku. Aku akan tidur di sana malam ini. Tapi sungai penuh dengan orang yang berenang dan perahu kecil yang penuh sesak sampai ke pinggir, sementara barisan prajurit mendesak ke arah jembatan. Kenji dan Taku tetap di sampingku, Taku terpana dengan apa yang dilihatnya sebagai perang. Kami menatap pemandangan itu, sisa-sisa pasukan Otori yang kalah. Aku iba pada mereka, dan marah pada pemimpin mereka yang telah menyesatkan dan mengkhianati mereka, meninggalkan mereka bertempur habis-habisan, sementara pemimpin mereka tidur dengan nyenyak di dalam kastil. Aku terpisah dari Fumio, tapi kini aku melihat dia bersama sejumlah besar pasukannya ada di jembatan. Mereka terlihat sedang berdebat dengan sekelompok pemimpin pasukan Otori. Kami hampiri mereka. Zenko ada bersama Fumio, dan sesaat dia tersenyum pada adiknya. Mereka berdiri berdekatan tanpa bicara. Ini Lord Otori Takeo, kata Fumio pada para prajurit. Kastil telah menyerah padanya. Dia yang akan mengatakan pada kalian. Fumio menoleh padaku. Mereka ingin menghancurkan jembatan dan bersiap-siap menghadapi pengepungan. Mereka tak mempercayai Arai. Seminggu terakhir ini mereka bertempur melawannya. Arai ada di belakang mereka. Mereka bilang satu-satunya harapan adalah menghancurkan jembatan ini. Ku lepas tutup kepala agar mereka bisa mengenaliku. Mereka langsung berlutut. Arai telah bersumpah untuk mendukungku, ujarku. Persekutuan ini sah. Begitu tahu kota telah menyerah, dia akan berhenti menyerang. Meskipun begitu, kita hancurkan saja jembatan ini, kata pemimpin mereka. Aku memikirkan tukang batu yang dikubur hidup-hidup di dalam karyanya sendiri dan tulisan yang pernah Shigeru bacakan dengan lantang, klan Otori menyambut keadilan dan kesetiaan. Ketidakadilan dan kesetiaan harus waspada. Aku tak ingin menghancurkan benda yang begitu berharga, dan juga aku tidak melihat kemungkinan mereka bisa membongkarnya tepat waktu. Tidak, biarkan saja, sahutku. Aku akan menjawab kesetiaan Lord Arai. Katakan pada pasukanmu bahwa mereka tak perlu takut jika menyerah dan menerima diriku sebagai pemimpin mereka. Endo dan Miyoshi tiba dengan menunggang kuda dan aku mengutus mereka untuk menyampaikan pesan pada prajurit Otori. Sedikit demi sedikit kebingungan mulai terselesaikan. Kami mengosongkan jembatan dan Endo menyeberangi jembatan untuk mengatur kepulangan prajuritnya dengan teratur ke kota. Banyak anggota pasukan cukup yakin untuk kembali ke tempat mereka semula dan beristirahat, sementara yang lainnya memutuskan untuk pulang ke rumah dan bersiap-siap menggarap peternakan dan lahan mereka. Miyoshi berkata, Anda sebaiknya menunggang kuda, Lord Takeo. Lalu dia berikan kudanya kepadaku, kuda hitam tampan yang mengingatkanku pada Aoi. Aku naik ke atas kuda, berjalan menyeberangi jembatan untuk bicara dengan pasukan yang ada di sana, membuat mereka berteriak kegirangan, lalu berjalan kembali bersama Endo. Ketika teriakan reda, aku mendengar pasukan Arai sedang mendekat, tapak kaki kuda dan pasukan. Mereka menuruni lembah, seperti barisan semut bila dilihat dari kejauhan, panji-panji Kumamoto dan Seisu berkibar-kibar. Ketika mereka mendekat, aku mengenali Arai dari kepalanya, kuda berwarna coklat kemerahan, penutup kepala bertanduk rusa jantan, baju zirah dengan hiasan berwarna merah.
Aku mencondongkan badan untuk berkata pada Kenji, aku harus pergi menemuinya. Dahi Kenji berkenyit saat menatap tajam ke seberang sungai. Rasanya ada yang salah, ujarnya tenang. Apa? Aku tak tahu. Waspadalah dan jangan sampai ke seberang. Saat aku memaksa kuda maju, Endo berkata, aku pengawal senior klan Otori. Biarkan aku yang membawa kabar kalau kami sudah menyerah, Lord Otori. Baiklah, kataku. Katakan agar pasukannya berkemah di tepi sungai sebelah sana lalu ajak dia ke kota. Setelah itu baru kita bisa mewujudkan kedamaian tanpa lebih banyak pertumpahan darah di kedua belah pihak. Endo maju ke jembatan, dan Arai berhenti, menunggu di seberang sungai. Endo hampir menyeberangi separuh jembatan ketika Arai mengangkat tangannya yang memegang kipas perang berwarna hitam. Sesaat keadaan hening, Zenko berteriak di sampingku, mereka membidikan panah. Arai menurunkan kipas perangnya. Meskipun itu terjadi tepat di depan mataku, aku tak bisa mempercayainya. Selama beberapa waktu aku memandang tak percaya ketika anak panah berjatuhan. Endo langsung terjatuh, dan pasukan yang berada di tepi sungai, tidak bersenjata dan tidak siap, berguguran seperti rusa di panah pemburu. Itu dia, kata Kenji, seraya mencabut pedangnya. Itu yang salah. Aku pernah dikhianati, tapi itu dilakukan Kenji dan Tribe. Sedangkan pengkhianatan ini dilakukan oleh ksatria yang telah bersumpah untuk bersekutu denganku. Aku mencabut nyawa Joan untuk ini? Kemarahan dan sakit hati membuat pandanganku menjadi merah. Aku telah merebut kastil yang sulit ditembus, tetap mempertahankan jembatan, menenangkan pasukan. Aku telah menyerahkan Hagi, kotaku, pada Arai seperti buah persimmon matang, dan itu sama artinya dengan menyerahkan 3 negara. Anjing-anjing melolong di kejauhan. Lolongannya seakan menyuarakan jeritan hatiku. Arai berkuda ke jembatan dan berhenti di tengahnya. Dia melihatku dan melepas penutup kepalanya. Gerakannya mengejek. Dia sangat yakin pada kekuatan dirinya. Terima kasih, Otori, serunya. Kau telah melakukan pekerjaan dengan sangat bagus. Kau akan menyerah atau kita harus bertarung untuk memperebutkannya? Kau bisa saja berkuasa di 3 negara, seruku membalas. Tapi kebohonganmu akan terus diingat. Bahkan setelah kematianmu, aku sudah tahu masih ada pertempuran terakhirku, dan, seperti yang kuduga, pasti menghadapi Arai. Aku hanya tak menyangka waktunya tiba begitu cepat. Tak akan ada orang yang tersisa untuk mencatatnya, sahutnya sambil mencemooh, karena saat ini aku bermaksud membumi hanguskan Otori. Aku membungkuk dan meraih Zenko, menariknya ke atas kuda di depanku. Kucabut pedang pendek dan menaruh di lehernya. Kedua putramu ada di tanganku. Kau hendak membiarkan mereka mati? Aku akan membunuh Zenko dan Taku sebelum kau sampai ke sini. Batalkan seranganmu. Wajahnya berubah, pucat pasi. Taku berdiri tak bergerak di samping Kenji. Zenko juga tidak bergerak. Kedua bocah itu menatap ayah yang belum mereka lihat selama bertahun-tahun. Arai tertawa. Aku mengenalmu, Takeo. Aku tahu kelemahanmu. Kau tidak dibesarkan sebagai ksatria. Kita lihat saja apakah kau bisa membunuh anak-anak. Seharusnya aku langsung bertindak kejam, tapi itu tidak kulakukan. Arai tertawa lagi. Lepaskan dia, serunya. Zenko, kemarilah. Fumio berseru pelan, tapi jelas, Takeo, boleh aku menembaknya? Aku tak ingat apakah aku menjawabnya. Aku tidak ingat melepaskan Zenko. Aku mendengar letusan senjata api dan melihat Arai tersentak di pelana saat bola timah mengenainya, membolongi baju zirah di atas jantungnya. Terdengar teriakan kemarahan dan ketakutan dari pasukan di sekelilingnya dan baku hantam terjadi ketika dia mundur. Zenko berteriak, tapi suara itu tak ada artinya dibanding gemuruh yang terdengar saat bumi di bawah kaki kudaku terbelah. Pohon-pohon maple yang hanyut terbawa arus menggulung pasukan ke dalam bebatuan dan tanah ke dalam sungai. Kudaku ketakutan, melangkah mundur dan menjauh dari jembatan, melemparku ke jalan. Saat aku berdiri, kehabisan napas, jembatan mengerang bersama suara manusia. Jembatan itu menjerit, berusaha mempertahankan diri lalu hancur berantakan, membawa semua orang yang ada di atasnya jatuh ke sungai. Kemudian sungai pun menjadi liar. Dari pertemuan arus, terjadi banjir dengan air yang berwarna kuning kecoklatan karena bercampur darah. Air mengalir deras dari tepi sungai hingga ke kota, tak pandang bulu, menyeret perahu dan makhluk hidup, mengalir dengan cepat ke tepian seberang. Tempat arus itu menyapu bersih sisa-sisa pasukan dari kedua belah pihak, mematahkan perahu seperti sumpit, menenggelamkan manusia dan kuda, lalu menyeret mayat mereka ke laut.
Bumi berguncang keras lagi, dan dari belakang aku mendengar bunyi rumah-rumah yang runtuh. Aku seakan terpesona, semua yang ada di sekelilingku tampak kabur karena debu dan suara-suara teredam hingga aku tak bisa mendengar suara dengan jelas. Aku sadar Kenji berada di sampingku dan Taku berlutut di sisi kakaknya, yang juga terjatuh saat kuda mundur. Aku melihat Fumio menghampiri melewati kabut, senjata api masih di tangannya. Aku gemetar karena perasaanku bercampur aduk, seperti kegirangan, suatu pengakuan betapa lemahnya kita sebagai manusia saat berhadapan dengan kekuatan alam yang dahsyat, bercampur dengan rasa syukur pada surga, pada Tuhan yang kupikir tak lagi kupercaya, yang sekali lagi membiarkanku tetap hidup. Pertempuran terakhirku sudah dimulai dan berakhir dalam sekejap. Tidak terpikirkan lagi tentang berperang. Satu-satunya perhatian kami kini adalah menyelamatkan kota dari kebakaran. Banyak dari wilayah di sekitar kastil terbakar habis. Kastil hancur pada gempa yang pertama, menewaskan sisa-sisa perempuan dan anak-anak yang ada di dalamnya. Aku lega karena tahu aku tak bisa membiarkan mereka hidup, tapi tidak tega untuk membunuh mereka. Ryoma tewas, perahunya karam tertimpa bangunan batu. Ketika jasadnya terdampar beberapa hari kemudian, aku makamkan dia bersama para pemimpin otori di kuil Daisoin, dengan nama mereka tertulis di batu nisan. Selama beberapa hari berikutnya, aku nyaris tidak tidur maupun makan. Dengan bantuan Miyoshi dan Kenji, aku mengatur orang-orang yang selamat untuk membersihkan reruntuhan, mengubur orang yang tewas, dan merawat orang yang terluka. Melalui hari-hari panjang penuh duka dan rasa kehilangan, keretakan dalam klan mulai menyatu kembali. Orang-orang meyakini bahwa gempa yang terjadi merupakan hukuman surga pada Arai atas pengkhianatannya. Surga jelas sekali berpihak padaku. Akulah anak angkat dan keponakan Shigeru, aku memiliki pedangnya, aku mirip dengannya, dan aku telah membalaskan dendamnya. Klan menerimaku dengan senang hati sebagai pewaris Shigeru. Aku tidak tahu bagaimana situasi di daerah lain, kami tak mendengar kabar apapun dari kota lain. Satu hal yang kusadari hanyalah betapa berat tugasku untuk mengembalikan kedamaian serta mencegah kelaparan di musim dingin yang akan datang. Aku tidak tidur di rumah Shigeru pada malam sesudah terjadi gempa, tidak juga pada hari-hari berikutnya. Aku tidak kuat menahan perasaan pergi ke rumah di dekat kastil karena takut tempat itu sudah hancur. Aku berkemah bersama Miyoshi di reruntuhan rumahnya yang tersisa. Tapi kira-kira 4 hari setelah gempa, suatu malam Kenji datang setelah aku selesai makan dan mengatakan bahwa ada yang ingin menemuiku. Dia menyeringai, dan sesaat ku bayangkan mungkin itu Shizuka membawa pesan dari Kaede. Tapi ternyata yang datang adalah pelayan dari rumah Shigeru, Chiyo dan Haruka. Mereka tampak lelah dan lemah, dan ketika mereka melihatku, aku takut Chiyo bisa mati karena terharu. Mereka berdua berlutut, tapi aku minta mereka berdiri dan kupeluk Chiyo yang berlinang air mata. Tak seorang pun dari kami mampu bicara. Akhirnya Chiyo berkata, "Pulanglah, Lord Takeo. Rumah telah menantimu." Rumah itu masih utuh, tamannya hancur, air sungai menyapu habis, tapi bangunan rumahnya tidak rusak parah. Akan kami siapkan untukmu besok. Aku akan datang besok sore, aku berjanji. Anda akan datang juga, Tuan, katanya pada Kenji. Hampir seperti waktu dulu, sahutnya, tersenyum. Walaupun kami semua tahu, keadaan tak akan pernah bisa seperti dulu lagi. Keesokan harinya, Kenji dan aku mengajak Taku dan beberapa penjaga berjalan menyusuri jalanan yang sudah tak asing lagi. Aku tidak mengajak Zenko, kematian Arai telah meninggalkan kesedihan yang mendalam pada anak sulungnya. Aku mencemaskannya, melihat kebingungan serta kesedihannya, tapi tak ada waktu untuk mengurusnya. Aku curiga dia berpikir kalau ayahnya mati dengan memalukan dan menimpakan kesalahannya padaku. Bahkan mungkin dia menyalahkan atau membenciku karena membiarkannya hidup. Aku tak yakin bagaimana harus memperlakukannya, sebagai pewaris dari bangsawan yang hebat atau sebagai putra dari orang yang mengkhianatiku. Kupikir yang terbaik baginya saat ini adalah menjauhkan dia untuk sementara waktu dan menitipkannya pada keluarga Endo Chikara. Aku tetap berharap ibunya, Shizuka, masih hidup. Saat dia kembali kami akan membicarakan tentang masa depan putranya. Dengan Taku, tak ada keraguan tentangnya, aku akan merawatnya, anak pertama yang aku impikan untuk dilatih serta diperkerjakan sebagai mata-mata. Daerah di sekitar rumah lamaku nyaris tak tersentuh gempa, dan burung-burung bernyanyi riang di taman. Selagi berjalan melewatinya, aku terkenang betapa dulu aku sering mendengar nyanyian rumah tentang sungai dan dunia ini, dan mengingat bagaimana pertama kali aku bertemu Kenji di sudut taman. Nyanyiannya kini telah berubah, aliran sungai tersumbat,
air terjun kering, tapi air sungai masih memukul-mukul dermaga dan dinding. Haruka menemukan beberapa bunga krisan untuk ditaruh dalam keranjang, seperti yang biasa dia lakukan, dan aroma tajam musim gugur dari bunga-bunga itu bercampur bau lumpur dan bau busuk dari sungai. Taman telah hancur, semua ikan mati. Nightingale floor telah dibersihkan hingga mengkilap, dan saat kami melangkah di atasnya, lantai itu bernyanyi di bawah kaki kami. Ruangan di lantai bawah rusak karena air dan lumpur, dan Chiyo telah membersihkan dan menghamparkan alas lantai yang baru, tapi ruangan di lantai atas tidak tersentuh. Dia telah membersihkan serta memolesnya hingga terlihat sama seperti ketika pertama kali aku melihatnya, saat aku jatuh cinta pada Shigeru dan rumahnya. Chiyo meminta maaf karena tak ada air panas untuk mandi sehingga kami mandi dengan air dingin dan dia berhasil mendapatkan makanan, begitu pula sake. Kami makan di ruangan lantai atas, seperti yang sering kami lakukan dulu, dan Kenji membuat takut tertawa dengan menceritakan betapa menyusahkan dan tidak patuhnya diriku dulu. Perasaanku bercampur aduk antara sedih dan gembira, dan tersenyum dengan air mata di pelupuk. Tapi apapun kesedihanku, aku merasakan kalau arwah Shigeru tenang. Aku seakan bisa melihat bayangannya yang tanpa suara hadir bersama kami di ruangan ini sambil tersenyum ketika kami tersenyum. Orang-orang yang membunuhnya sudah mati dan Jato sudah pulang ke rumah. Akhirnya takut tertidur, sedangkan Kenji dan aku minum sake selagi memandangi bulatnya bulan bergerak melintasi taman. Malam itu terasa dingin, embun seakan membeku, dan kami menutup daun jendela sebelum pergi tidur. Aku tidur dengan gelisah, pasti akibat sake, dan terbangun tepat sebelum fajar karena mendengar suara-suara yang aneh. Keadaan rumah tenang. Aku bisa dengar napas Kenji dan Taku di sampingku, dan Chiyo dan Haruka di kamar bawah. Kami menempatkan penjaga di gerbang, dan masih ada beberapa anjing di sana. Rasanya aku masih mendengar para penjaga berbicara pelan. Mungkin mereka yang telah membuatku terbangun. Aku berbaring lalu mendengarkan selama beberapa saat. Kamar mulai terang saat fajar terbit. Kuputuskan kalau aku tak mendengar apa-apa dan akan kekakus sebelum berusaha tidur. Aku bangkit tanpa bersuara dan menuruni tangga, menggeser pintu dan melangkah keluar. Aku tidak perlu repot-repot meringankan langkahku, tapi begitu lantainya bernyanyi, kusadari apa yang tadi aku dengar, langkah ringan di atas papan. Seseorang berusaha masuk ke rumah dan nyalinya ciut karena lantai itu. Lalu di mana dia sekarang? Saat aku berpikir, aku harus membangunkan Kenji, setidaknya untuk mengambil senjata. Ketua Kikuta, Kotaro, muncul dari balik kabut taman dan berdiri di depanku. Selama ini aku hanya pernah melihat dia memakai jubah birunya yang telah pudar, pakaian perjalanannya. Sekarang ini dia memakai pakaian tempur Tribe berwarna hitam, dan seluruh kekuatan yang biasa dia sembunyikan kini muncul dalam sosok dan wajahnya, penjelmaan dari permusuhan Tribe padaku, seorang yang kejam dan keras kepala. Dia berkata, "Kurasa kau pernah bersumpah untuk menyerahkan hidupmu padaku. Kau menghapus kepercayaanku saat kau menyuruh Akio membunuhku," sahutku. "Kini semua perjanjian kita batal. Dan kau tidak berhak meminta apapun dariku karena kaulah yang membunuh ayahku." Dia tersenyum mengejek. "Kau benar, memang aku yang bunuh Isamu," ujarnya. "Sekarang aku tahu apa yang membuat dia tidak patuh juga, darah Otori." Dia merogoh ke kantong baju dan aku bergerak cepat untuk menghindari karena kupikir dia hendak menyerang dengan senjata rahasia. Tapi ternyata yang dipegangnya adalah batang kayu pendek. "Aku ambil ini," katanya, "dan aku mematuhi perintah Tribe, meskipun Isamu dan aku saudara sepupu dan sahabatku, dan meskipun dia menolak melawanku." Itulah yang disebut kepatuhan. Kotaro menatap mataku untuk membuatku tertidur, tapi tentu saja aku bisa menahannya. Kami saling menahan tatapan selama beberapa waktu, tidak seorang pun dari kami mampu mendominasi. "Kau telah membunuhnya," kataku. "Kau juga memiliki andil dalam kematian Shigeru. Tapi apa gunanya kematian Yuki?" Dia berdesis tak sabar dengan cara yang kuingat dan dengan gerakan secepat kilat dia melempar batang kayu itu ke tanah dan mencabut sebilah belati. Aku berkelit ke samping, seraya berteriak keras. Aku tak bermimpi bisa mengalahkannya dengan tangan kosong. Namun, aku terpaksa bertarung sampai ada yang datang membantuku. Dia melompatiku, membuat gerakan tipuan, lalu bergerak lebih cepat dari pandangan mata dari arah yang berlawanan untuk memiting leherku dengan satu cekikan kuat. Tapi karena telah menduga gerakannya, aku berkelit melepaskan cengkramannya, lalu menendangnya dari belakang. Aku lalu memukul tepat di ginjalnya dan mendengar dia menggerutu.
Kemudian aku melompat melewatinya dan dengan tangan kananku pukul lehernya. Pisaunya melesat ke atas dan aku merasakan tangan kananku tersayat, memotong jari manis dan kelingkingku, membuat luka menganga di telapak tanganku. Itulah luka pertamaku yang nyata dan terasa sangat sakit, lebih buruk dari yang pernah kualami. Saat aku menghilang, darah mengkhianatiku, menetes ke Nightingale Floor. Aku berteriak lagi, menjerit memanggil Kenji, penjaga, lalu membelah sosokku. Sosok keduaku berguling melintasi lantai sementara tangan kiriku kuarahkan ke mata Kotaro. Kepalanya tersentak ke samping saat menghindari pukulan, dan ku tendang tangannya yang memegang belati. Dia lompat menjauh dengan kecepatan luar biasa, dan seperti terbang ke belakang kepalaku. Aku menunduk tepat sebelum dia menendang kepalaku dan melompat ke udara ketika dia mendarat. Selama pertarungan melawan rasa kaget dan kesakitan, menyadari kalau aku lengah menyerah sedikit saja, aku bisa mati. Aku hendak menendangnya saat ku dengar di lantai atas jendela terbuka dan sebuah benda meluncur cepat. Kotaro tidak menduganya. Kemudian aku sadar kalau itu adalah Taku. Aku melompat mencegahnya terjatuh, tapi dia seperti terbang meluncur ke arah Kotaro. Saat perhatian Kotaro terpecah, aku lalu mengubah lompatanku menjadi tendangan dan menghantamkan kakiku ke leher Kotaro. Ketika kakiku menjejak lantai, Kenji berteriak dari atas. Takeo, ini, dan dia melempar jatuh ke bawah. Kutangkap pedang dengan tangan kiri. Kotaro meraih Taku, mengayunkan bocah itu di atas kepalanya, lalu melemparnya ke taman. Kudengar bocah itu tersengal-sengal ketika mendarat. Kuayunkan jatuh di atas kepala lalu menyerangnya. Kotaro menghilang saat seranganku luput. Tapi karena kini aku sudah memegang senjata, kini dia lebih berhati-hati. Aku memanfaatkan waktu selama menarik napas. Aku sobek sabuk lalu melilitnya di telapak tanganku. Kenji melompat dari jendela lantai atas, mendarat di kakinya bak seekor kucing, dan langsung menghilang. Aku hanya bisa melihat kedua tetua itu samar-samar sementara mereka berdua bisa saling melihat dengan jelas. Aku pernah bertarung di samping Kenji dan aku tahu betapa berbahayanya dia, tapi belum pernah kulihat dia melawan orang dengan kemampuan yang setingkat dengan dirinya. Kenji memegang pedang yang lebih panjang dari Kotaro dan senjata itu agak lebih menguntungkan baginya, tapi Kotaro sedang putus asa dan memang cerdas. Mereka berdua naik turun di lantai. Lantai menjerit-jerit di bawah kaki mereka. Kotaro terlihat hampir jatuh, tapi saat Kenji mendekat, dia berhasil bangkit dan menendang tulang rusuk Kenji. Kedua orang itu membelah sosok mereka. Aku menerjang sosok kedua Kotaro saat Kenji jungkir balik menjauh. Kotaro berbalik menghadapiku dan aku mendengar desis lemparan beberapa belati. Kenji melemparnya ke arah leher Kotaro. Pisau pertama kena sasaran dan kulihat sosok Kotaro mulai samar-samar. Matanya terpaku menatapku. Dia berusaha menikam belati untuk terakhir kali, tapi tampaknya jatuh telah menduga dan menerjang ke lehernya. Kotaro berusaha mengutukku saat dia sekarat, namun hanya darah yang keluar dari tenggorokannya yang tergorok sehingga menenggelamkan kata-katanya. Saat itu matahari sudah tinggi, kami menatap tubuh Kotaro yang berlumuran darah di bawah cahaya yang pucat, sulit dipercaya kalau orang yang begitu rapuh pernah memiliki kekuasaan yang begitu besar. Kenji dan aku hanya dapat mengalahkannya dengan menggabungkan kekuatan kami dan dia memberiku luka di tangan. Kenji mengalami memar yang parah, dan kemudian kami sadari, tulang rusuk kami yang patah. Taku nampak tegang dan gemetar, bersyukur karena masih hidup. Para penjaga yang berlarian datang saat mendengar teriakanku sangat kaget seolah ada setan yang telah menyerangku. Anjing-anjing semakin gusar ketika mengendus-endus mayat Kotaro, dan memperlihatkan gigi mereka dengan geraman yang menyeramkan. Jari-jariku putus, telapak tanganku terluka menganga. Begitu rasa takut dan tegang karena pertarungan reda, rasa sakitnya mulai terasa, membuatku hampir tak sadarkan diri. Kenji berkata, belatinya mungkin beracun. Kita harus mengamputasi lenganmu sampai sikut agar tetap hidup. Kepalaku berkunang-kunang karena terguncang, semula aku mengira dia bercanda, tapi saat melihat raut mukanya yang serius, aku menjadi panik. Aku memaksanya berjanji untuk tidak melakukan itu. Lebih baik aku mati daripada kehilangan sisa tangan kananku. Karena bila memang harus diamputasi, kupikir aku tak akan bisa memegang pedang maupun kuas lagi. Clan Otori, Brilliance of the Moon. Karya Lian Han. Bagian 21. Kenji segera membasuh lukaku, meminta Chiyo membawakan arang, sementara para penjaga berlutut memegangku erat, membakar puntung jari-jari serta pinggiran lukaku lalu membalutnya ramuan penawar racun.
Belatinya ternyata memang beracun dan aku merasa sangat tersiksa, campur aduk antara rasa sakit, demam, dan putus asa. Hari-hari yang panjang dan menyiksa berlalu, aku menyadari semua orang berpikir kalau aku akan mati. Aku tak percaya kalau aku mati, tapi aku tidak bisa bicara untuk meyakinkan mereka yang masih hidup. Aku terbaring di kamar lantai atas, menggelepar dan mengoceh pada orang mati. Mereka berjalan melewatiku, orang-orang yang telah kubunuh, orang-orang yang mati demi aku, mereka yang telah kubalaskan dendamnya, keluargaku di Mino, kaum Hiden di Yamagata, Shigeru, Ichiro, orang-orang yang aku bunuh atas perintah Tribe, Yuki, Amano, Joan. Aku ingin mereka hidup lagi, ingin bertemu dan mendengar suara mereka saat masih hidup, satu demi satu mengucapkan selamat tinggal padaku lalu pergi meninggalkanku yang sedih dan sendirian. Aku ingin mengikuti mereka, tapi tak kutemukan jalan yang mereka tempuh. Di saat demam mencapai puncaknya, aku membuka mata dan melihat seorang laki-laki di dalam kamar. Aku belum pernah melihatnya, tapi aku tahu kalau orang itu adalah ayahku. Dia memakai pakaian petani seperti yang dikenakan laki-laki di desaku dan tidak membawa senjata. Dinding-dinding memudar dan aku berada di Mino lagi, desa itu belum terbakar dan padi-padi di sawah berwarna hijau cemerlang. Aku memperhatikan ayahku bekerja di ladang, tekun dan damai. Aku mengikutinya mendaki jalan di gunung dan ke dalam hutan. Aku tahu betapa dia sangat senang berkeliaran di sana, di antara hewan dan tumbuhan, karena aku juga sangat menyukainya. Aku melihat ayahku berpaling saat mendengar suara di kejauhan. Dalam sekejap, dia mengenali langkah kaki itu, sepupu dan temannya yang datang untuk membunuhnya. Aku melihat Kotaro muncul di jalan setapak di depan ayahku. Kotaro mengenakan pakaian tribe berwarna hitam, seperti yang dia pakai ketika menemuiku. Kedua laki-laki itu berdiri terpaku seakan membeku di depanku, ayahku yang telah bersumpah tak akan membunuh lagi, dan calon ketua Kikuta yang hidup dengan cara tukar-menukar kematian dan teror. Ketika Kotaro mencabut belati, aku berteriak memberi peringatan. Aku berusaha bangkit, namun tangan-tangan menahanku. Bayangan itu memudar, meninggalkan diriku dalam kecemasan. Aku sadar kalau aku tak bisa mengubah masa lalu, tapi aku juga sadar, dalam serangan demam hebat, bahwa konflik itu masih belum selesai. Betapapun manusia berupaya mengakhiri kekerasan, tampaknya mereka tak bisa lari dari kekerasan itu sendiri. Perselisihan itu akan berlangsung selamanya, kecuali aku menemukan jalan tengah, jalan kedamaian, dan satu-satunya jalan yang terpikir olehku yaitu menampung semua kekerasan dalam diriku, atas nama negara dan rakyatku. Aku harus terus berjalan di jalur kekerasan agar semua orang bisa terbebas darinya. Seperti halnya aku tidak menganut kepercayaan apapun sehingga semua orang bebas menganut apa yang ingin mereka yakini. Aku tak menginginkan jalan kekerasan. Aku ingin mengikuti cara yang ayahku ajarkan dan bersumpah untuk tidak membunuh, hidup seperti yang ibuku ajarkan. Kegelapan muncul di sekelilingku dan jika aku menyerah, aku bisa mengejar ayahku dan perselisihan ini akan berakhir. Tabir yang sangat tipis memisahkanku dari alam baka, tapi ada suara menggema di balik bayang-bayang. Hidupmu bukan milikmu lagi, kedamaian harus dibayar dengan pertumpahan darah. Di balik perkataan perempuan suci itu, aku mendengar Makoto memanggil-manggil namaku. Aku tak tahu apakah dia sudah mati atau masih hidup. Ingin kujelaskan padanya apa yang baru saja aku ketahui dan aku tak mampu menanggung beban atas apa yang telah kulakukan selama ini. Aku ingin pergi bersama ayahku, namun saat aku berusaha bicara, lidahku keluh untuk dapat merangkai kata-kata. Aku menggeliat dalam kekecewaan, berpikir kalau kami akan berpisah tanpa sempat mengucapkan kata-kata perpisahan. Makoto menggenggam erat tanganku. Dia mencondongkan badan dekat padaku dan berbicara dengan jelas. Takeo, aku tahu, aku mengerti, tidak apa-apa, kita akan damai, tapi hanya kau yang mampu mewujudkannya. Kau tidak boleh mati, tetaplah bersama kami, kau harus tetap bersama kami demi kedamaian. Dia terus bicara sepanjang malam, suaranya menghalau hantu dan menghubungkan rohku dengan dunia ini. Fajar telah menyingsing dan demamku sirna. Aku tertidur nyenyak, dan ketika terbangun, keadaan yang terang dan jernih telah kembali. Tanganku masih berdenyut, namun tidak sesakit sebelumnya. Kemudian Kenji mengatakan bahwa dia menduga sesuatu yang berasal dari ayahku, semacam kekebalan dalam darah ahli racun telah melindungiku. Saat itulah aku katakan padanya kata-kata dalam ramalan, bagaimana putraku yang ditakdirkan untuk membunuhku, dan bagaimana aku percaya tak akan mati sebelum saatnya tiba. Dia terdiam lama. Baiklah, akhirnya dia berkata,
Hal itu masih jauh di masa depan. Akan kita hadapi bila sudah tiba waktunya. Putraku adalah cucu Kenji. Ramalan itu nampak amat kejam bagiku. Aku masih lemah dan mudah meneteskan air mata. Tubuhku yang lemah membuatku kesal. 7 hari lamanya sebelum aku bisa berjalan keluar, 15 hari sebelum aku bisa menunggang kuda lagi. Bulan purnama di bulan ke-11 datang dan pergi. Tak lama lagi akan terjadi titik balik matahari dan tahun akan segera berganti, salju akan turun. Tanganku berangsur pulih, bekas luka yang lebar dan jelek hampir menghilangkan tanda keperakan bekas luka bakar yang kudapat pada hari Shigeru menyelamatkanku, dan garis lurus Kikuta. Makoto duduk bersamaku siang dan malam tanpa banyak bicara. Aku merasa dia sedang menyembunyikan sesuatu dariku dan Kenji tahu apa itu. Mereka membawa Hiroshi menemuiku 1 kali dan aku lega karena bocah itu masih hidup. Dengan ceria dia menceritakan tentang perjalanannya, bagaimana mereka bisa lolos dari gempa dan melihat sisa-sisa yang sebelumnya merupakan pasukan Arai, dan betapa hebatnya Sun, tapi kurasa dia setengah berpura-pura. Terkadang Taku, yang cepat bertambah besar dalam waktu sebulan, datang duduk menemaniku, seperti halnya Hiroshi, dia juga bersikap ceria. Tapi wajahnya pucat dan tegang karena memaksa tertawa. Seiring dengan pulihnya kekuatanku, kusadari kalau seharusnya kami sudah mendapat kabar dari Shizuka. Jelas terlihat semua orang takut sesuatu yang terburuk terjadi, tapi aku tak percaya kalau dia sudah mati. Begitu juga dengan Kaede, karena tak seorang pun dari mereka yang menemuiku saat aku sekarat. Akhirnya, pada suatu malam, Makoto berkata, kami mendapat kabar dari wilayah selatan. Kerusakan akibat gempa di sana jauh lebih parah. Di kediaman Lord Fujiwara terjadi kebakaran hebat. Dia meraih tanganku, maaf, Takeo. Tampaknya tak ada yang selamat. Fujiwara mati? Ya, dia dipastikan telah mati. Dia berhenti, lalu menambahkan, Kondo Kichi juga mati di sana. Kondo yang kuutus bersama Shizuka. Dan temanmu, tanyaku, dia juga, Mamoru yang malang. Kurasa dia seperti menyambut kematiannya. Selama beberapa waktu aku diam membisu. Makoto berkata pelan, mereka belum menemukan mayat Lady Kaede, tapi... Aku harus tahu secara pasti, ujarku. Maukah kau ke sana untuk memastikannya? Makoto setuju untuk berangkat keesokan paginya. Aku menghabiskan malam dengan penuh kekhawatiran memikirkan apa yang akan kulakukan jika tidak ada Kaede di sisiku. Satu-satunya keinginanku adalah ikut dengannya, tapi, bagaimana dengan orang-orang yang begitu setia padaku? Saat fajar tiba, aku menyadari kebenaran kata-kata Joan dan Makoto. Hidupku bukan hanya milikku, hanya aku yang bisa membawa kedamaian. Aku dikutuk untuk tetap hidup. Malam itu ada satu hal lagi yang terlintas di benakku, dan aku meminta bertemu dengan Makoto sebelum dia pergi. Aku mencemaskan catatan yang Kaede bawa ke Shirakawa. Jika memang harus tetap hidup, aku ingin mendapatkan catatan itu sebelum musim dingin. Karena aku harus menghabiskan berbulan-bulan merencanakan strategi di musim panas, musuh-musuhku yang masih tersisa tak akan ragu memanfaatkan Tribe untuk melawanku. Aku merasa harus meninggalkan Hagi pada musim semi dan memperkuat kekuasaanku atas 3 negara, bahkan mungkin menjadikan Inuyama sebagai ibu kota. Pikiran itu membuatku tersenyum pahit, sebab Inuyama berarti gunung anjing, dan seakan tempat itu memang sedang menantikan diriku. Kusuruh Makoto mengajak Hiroshi. Bocah itu bisa menunjukkan tempat catatan itu disembunyikan. Aku tak mampu menahan harapan yang melambung bahwa Kaede ada di Shirakawa, bahwa entah bagaimana Makoto akan membawanya kembali padaku. Mereka kembali pada hari yang dingin hampir 2 minggu kemudian. Aku melihat mereka sendirian, dan aku hampir mati ditelan kekecewaan. Mereka pulang dengan tangan kosong. Nenek yang menjaga kuil tidak mau memberikan catatan itu pada siapapun kecuali padamu, urai Makoto. Maaf. Aku tak bisa membujuknya. Hiroshi berkata dengan penuh semangat, kita harus kembali. Aku akan pergi bersama Lord Otori. Ya, Lord Otori harus mengambilnya, ujar Makoto. Dia seperti hendak bicara lagi, tapi dia membatalkannya. Apa, desakku? Dia menatapku dengan ekspresi aneh, antara iba dan kasih sayang. Kita semua akan pergi, katanya. Kita akan mencari tahu kabar mengenai Lady Otori. Aku ingin pergi. Namun aku juga takut perjalananku akan sia-sia dan waktunya sudah terlambat karena musim dingin akan segera tiba. Kita bisa terjebak salju di perjalanan, kataku. Aku berencana menghabiskan musim dingin di Hagi. Jika yang terburuk terjadi, kau bisa tinggal di Terayama. Aku ingin ke sana dalam perjalanan pulang.
Aku akan tinggal di sana. Kau akan meninggalkanku? Mengapa? Ada tugas lain yang harus dikerjakan. Cita-citamu telah tercapai. Aku dipanggil kembali ke biara. Hatiku luluh lantak. Apakah aku akan kehilangan semua orang yang kusayangi? Kupalingkan wajahku untuk menyembunyikan perasaanku. Saat kau sekarat, aku bersumpah, Makoto melanjutkan. Aku berjanji pada sang pencerah bahwa jika kau selamat, akan kuabdikan diri demi cita-citamu dengan cara yang berbeda. Aku telah bertempur dan membunuh di sisimu, dan dengan senang hati aku akan melakukannya lagi. Tapi hal itu tak akan menyelesaikan apapun. Seperti tarian musang, lingkaran kekerasan terus berputar. Ucapannya terngiang di telingaku. Itu semua kata-kata yang ada di benakku saat aku dalam keadaan setengah sadar. Ketika demam kau bicara tentang ayahmu dan juga tentang perintah bagi kaum Hiden agar tidak membunuh. Sebagai ksatria, sulit bagiku untuk mengerti, tapi sebagai biarawan, itu adalah perintah yang rasanya harus kucoba dan kuikuti. Di malam itu aku bersumpah untuk tidak membunuh lagi. Aku akan mencari kedamaian melalui doa dan meditasi. Aku telah meninggalkan serulingku di Terayama untuk memanggul senjata. Kini aku akan meninggalkan senjataku di sini dan kembali untuk mengambil serulingku itu. Dia tersenyum tipis. Perkataanku mungkin tak masuk akal. Aku mengambil langkah pertama dalam perjalanan yang panjang dan sulit, tapi itulah yang akan kulakukan. Aku tidak menjawabnya. Aku membayangkan biara Terayama, tempat Shigeru dan Takeshi dimakamkan, tempat aku pernah dilindungi serta dirawat, tempat aku dan Kaede menikah. Biara itu berada di jantung 3 negara, jiwa dan raga dari tanah air serta hidupku. Tidak lama lagi Makoto akan tinggal di sana, berdoa untuk kedamaian yang kunantikan, menjunjung tinggi cita-citaku. Dia akan menjadi satu orang, seperti percikan kecil cairan pewarna di tong besar. Namun bisa kulihat warnanya menyebar selama bertahun-tahun, warna biru hijau dengan kata kedamaian yang selalu memanggilku. Dalam pengaruh Makoto, biara akan menjadi tempat yang damai, seperti yang diharapkan pendiri biara itu. Aku tidak meninggalkanmu, katanya lembut. Aku akan bersamamu dan mendukungmu dengan cara yang berbeda. Aku kehabisan kata-kata untuk mengucapkan terima kasih, yang bisa kulakukan hanyalah berterima kasih dan membiarkan dia pergi. Kenji, diam-diam didukung oleh Chiyo, menentang keputusanku untuk pergi, mengatakan kalau aku mencari masalah dengan melakukan perjalanan seperti itu saat belum benar-benar pulih. Aku merasa semakin sehat setiap hari dan tanganku hampir pulih, meski masih terasa sakit. Aku sedih telah kehilangan ketangkasan dan berusaha membiasakan tangan kiriku memegang pedang dan kuas, tapi setidaknya aku memegang tali kekang kuda dengan tangan itu dan kupikir sudah cukup sehat untuk menunggang kuda. Perhatianku yang utama adalah membangun Hagi kembali, tapi Miyoshi Kahei dan ayahnya meyakinkan kalau mereka bisa mengaturnya tanpa kehadiran diriku. Kahei dan anggota pasukanku yang lain tertahan gempa, tapi berhasil lolos dari bahaya. Kedatangan mereka semakin menambah kekuatan kami dan mempercepat pemulihan kota. Aku suruh Kahei segera mengirim pesan ke Suho untuk mengundang Shiroshi tukang kayu dan keluarganya kembali ke Hagi. Akhirnya Kenji menyerah dan mengatakan, meskipun rusuknya yang patah cukup banyak, dia akan turut bersamaku karena sadar aku tak menghadapi orang sehebat Kotaro seorang diri. Aku memaafkan sindirannya, senang dia bersamaku, dan kami juga ajak Taku, tak ingin meninggalkannya sendiri saat semangatnya sedang turun. Dia dan Hiroshi bertengkar seperti biasa, tapi Hiroshi menjadi lebih sabar dan Taku tidak sombong lagi. Aku melihat persahabatan sejati sedang terjalin antara mereka. Aku mengumpulkan semua laki-laki yang ada kota dan meninggalkan mereka berkelompok untuk membantu membangun kembali desa dan peternakan yang hancur. Kami melakukan perjalanan mengikuti retakan akibat gempa yang membelah tanah dari utara ke selatan. Saat itu hampir pertengahan musim dingin, meskipun terjadi kehilangan dan kehancuran, tapi orang-orang bersiap-siap menyambut tahun baru, mereka memulai hidup baru lagi. Hari sangat dingin tapi cerah, permukaan bumi gundul dan musim dingin mulai terasa. Burung berwarna kelabu lembut berkicau dari balik semak. Kami langsung ke selatan. Malam hari begitu dingin menusuk dengan bintang-bintang besar, dan setiap pagi diselimuti putihnya salju. Aku tahu Makoto merahasiakan sesuatu, tapi tidak bisa menduga apakah itu rahasia yang menyenangkan atau justru menyedihkan. Setiap hari dia nampak lebih ceria. Semangatku masih mengambang. Aku gembira bisa menunggang Sun lagi, tapi dingin dan sulitnya perjalanan, bersamaan dengan rasa sakit dan cacat di tanganku, lebih menguras tenaga dari yang kuduga, dan di malam hari tugas di depanku terlalu berat untuk dapat aku selesaikan,
terutama jika Kaede tidak berada di sisiku. Pada hari ketujuh, kami tiba di Shirakawa. Langit penuh mega dan seluruh bumi tampak kelabu. Rumah Kaede hancur, tak ada yang tersisa selain abu dan arang. Rumah itu nampak sangat menyedihkan, kurasa kediaman Fujiwara juga dalam kondisi yang sama. Aku mendapat firasat kalau Kaede sudah mati dan Makoto sedang membawaku ke makamnya. Terdengar pekikan keras burung dari balik pohon yang terbakar di samping gerbang, dan di sawah dua burung ibis berjambul sedang makan. Bulu mereka yang berwarna merah muda bersinar di tanah yang menghitam. Di saat kami berjalan melewati padang rumput, Hiroshi berseru, "Lord Otori, lihat!" Dua kuda betina berderap menghampiri kami, meringkik pada kuda-kuda kami. Ada dua anak kuda yang sedang belajar jalan, berumur 3 bulan, menurut perkiraanku. Surai dan ekornya sehitam warna pernis. "Mereka itu pasti anak raku," ujar Hiroshi. Amano mengatakan kalau kuda betina Shirakawa mengandung anaknya. Aku tak bisa melepaskan pandanganku dari mereka. Anak-anak kuda itu seperti anugerah dari surga yang tak ternilai harganya. Salah satunya akan menjadi milikmu, kataku pada Hiroshi. Kau pantas mendapatkannya atas kesetiaanmu. Bolehkah yang satu lagi untuk Taku? Pinta Hiroshi. Tentu, kedua bocah itu berteriak kegirangan. Aku menyuruh seorang pengawal membawa kuda-kuda betina bersama kami dan anak-anak kuda itu berderap mengikuti induknya dan rombongan kami, berjalan menyusuri Shirakawa menuju Gua Suci. Aku belum pernah ke sana dan kaget melihat ukuran gua besar di bawah tanah yang ada air mengalir. Gunung yang menjulang tinggi telah diselimuti salju, bayangannya terpantul di permukaan sungai musim dingin yang tenang. Di sini dapat kulihat, ditarik oleh tangan alam, kebenaran yang seutuhnya. Tanah, air dan langit bersanding dengan selaras. Sama seperti saat di Terayama ketika aku diperlihatkan inti kebenaran yang sesungguhnya, sekarang aku dapat melihat alam surga yang diperlihatkan oleh bumi. Ada sebuah pondok di tepi sungai, tepat di depan gerbang kuil. Seorang laki-laki tua keluar ketika mendengar kuda mendekat, tersenyum mengenali Makoto dan Hiroshi, lalu membungkuk hormat pada kami. "Selamat datang, silakan duduk, akan kubuatkan teh untuk kalian. Akan kupanggil istriku." Lord Otori datang untuk mengambil kotak yang kami tinggalkan di sini, kata Hiroshi dengan bergaya seperti orang penting, lalu menyeringai pada Makoto. Ya, akan kuberitahu mereka. Laki-laki tidak boleh masuk, perempuan yang akan keluar menemui kita. Selagi dia menuangkan teh di beranda, ada yang keluar dari pondok dan memberi salam kepada kami. Laki-laki itu berumur setengah baya, baik dan tampak cerdas. Dia memperkenalkan diri dengan nama Ishida dan aku tahu dia seorang tabib. Sementara dia menceritakan tentang sejarah gua ini dan airnya yang bisa menyembuhkan, laki-laki tua tadi dengan cekatan berjalan ke pintu masuk gua, melompat di antara bebatuan besar yang menonjol. Agak jauh dari gua ada sebuah lonceng perunggu menggantung di bangunan yang terbuat dari kayu. Laki-laki itu membunyikan anak lonceng yang memantul ke permukaan air, bergema dan berkumandang dari dalam gunung. Aku memperhatikan laki-laki tua itu sambil minum teh. Dia tampak mengintip ke dalam pondok dan mendengarkan. Setelah beberapa saat dia berbalik dan berseru, "Hanya Lord Otori yang boleh kemari." Kuletakkan mangkuk teh dan berdiri. Matahari telah menghilang di balik lereng dan bayangan gunung terpantul di permukaan air. Selagi mengikuti langkah laki-laki tua itu melompat dari satu batu ke batu lainnya, aku merasakan seseorang mendekat ke arahku. Aku berdiri di sisi laki-laki tua itu, di sebelah lonceng. Dia menatapku dan tersenyum, senyuman yang hangat dan terbuka. "Istriku akan datang," katanya. "Dia akan membawa kotak itu." Dia berkata sambil tertawa kecil lalu melanjutkan. "Mereka telah menunggu." Kini melongok ke dalam gua bawah tanah yang gelap itu. Aku melihat seorang perempuan tua berpakaian putih. Bisa kudengar langkahnya di bebatuan yang basah dan diikuti beberapa perempuan di belakangnya. Aliran darahku berdegup-degup di telingaku. Ketika mereka melangkah keluar, perempuan tua itu membungkuk sampai ke tanah dan meletakkan kotak itu di kakiku. Shizuka ada tepat di belakangnya, membawa kotak yang kedua. "Lord Otori," gumamnya. Aku hampir tidak mendengar suaranya. Aku tidak melihat Shizuka dan perempuan tua itu. Aku melayangkan pandangan ke belakang mereka, ke arah Kaede. Aku kenali dia dari lekuk tubuhnya, tapi ada yang berubah pada dirinya. Aku tidak tahu apa itu. Kepalanya ditutupi sehelai kain dan saat menghampiriku, dia membiarkan kain itu jatuh di bahunya. Rambutnya tak ada lagi, pandangan matanya terpaku menatapku. Wajahnya
Ia tidak terluka dan tetap cantik, tapi aku hampir tidak melihatnya. Kutatap matanya, kuamati penderitaan yang telah dia alami, dan betapa penderitaan memperhalus dan membuatnya lebih kuat. Mantra tidur Kikuta tak akan bisa menyentuhnya lagi. Tetap tanpa sepatah kata pun, dia berbalik dan menarik kain itu dari bahunya. Tengkuk yang begitu sempurna, begitu putih, kini tertutup bekas luka yang kemerahan dan ungu karena rambutnya telah membakar dagingnya. Kutaruh tanganku yang cacat di atasnya, menutupi lukanya dengan lukaku. Kami berdiri seperti itu dalam waktu yang lama. Terdengar jeritan keras burung bangau saat terbang dari sarangnya, nyanyian air tiada henti, dan debaran jantung Kaede. Kami bernaung di bebatuan yang menggantung, dan aku tidak memperhatikan salju yang mulai turun. Ketika melihat pemandangan di luar, ternyata bumi telah berubah putih tertutup salju. Di tepi sungai, anak-anak kuda mengendus-endus salju dengan kagum, salju pertama yang mereka lihat. Kelak saat salju mencair dan musim semi tiba, warna bulu mereka akan menjadi abu-abu, seperti warna raku. Aku berdoa agar musim semi juga membawa kesembuhan pada tubuh kami yang terluka, pada pernikahan kami, dan pada tanah air kami. Dan agar di musim semi ini bisa melihat Howau, burung suci, kembali sekali lagi ke 3 negara. Penutup, 3 negara menikmati hampir 15 tahun dalam kedamaian dan kemakmuran. Perdagangan dengan tanah daratan dan kaum barbar membuat kami kaya. Inuyama, Yamagata, dan Hagi memiliki istana dan kastil yang tak ada bandingannya di seluruh 8 pulau. Istana Otori, kabarnya, bersaing dengan kemegahan istana kaisar. Ancaman selalu ada, orang kuat seperti Arai Zenko di dalam batas wilayah kami, para bangsawan di luar 3 negara, kaum barbar yang menginginkan bagian yang lebih besar dari kekayaan kami, bahkan sang kaisar dan kalangan istananya juga takut tersiingi oleh kami. Namun sekarang ini, tahun ke-32 dalam hidupku, tahun ke-14 dalam kekuasaanku, kami mampu mengendalikan semuanya dengan menggabungkan kekuatan dengan diplomasi. Kikuta yang kini dipimpin Akio tidak pernah menyerah untuk menghentikan perlawanannya kepadaku, dan tubuhku sekarang membawa catatan dari usaha-usaha pembunuhan mereka padaku. Perjuangan kami melawan mereka terus berlanjut, kami tak akan bisa membasmi mereka, tapi mata-mata yang aku pertahankan di bawah pengawasan Kenji dan Taku mampu mengendalikan mereka. Taku dan Zenko, keduanya sudah menikah dan punya anak. Zenko aku nikahkan dengan adik iparku, Hana, untuk mengikatnya lebih dekat padaku. Kematian ayahnya yang tragis terbentang di antara kami, dan aku tahu dia akan menjatuhkanku jika dia mampu. Hiroshi tinggal di rumahku sampai berusia 20 tahun, lalu kembali ke Maruyama tempat dia memegang kendali wilayah itu untuk putri sulungku yang akan mewarisi wilayah itu dari ibunya. Kaede dan aku mempunyai 3 orang putri, yang sulung kini berusia 13 tahun, kedua adik kembarnya, berusia 11 tahun. Putri pertama kami mirip ibunya dan tidak memperlihatkan kemampuan tribe. Si kembar wajahnya sangat mirip, bahkan garis Kikuta di telapak tangan mereka. Orang-orang takut pada mereka karena beberapa alasan. Kenji menemukan putraku 10 tahun lalu saat bocah itu berusia 5 tahun. Sejak itu, kami selalu mengawasinya, tapi aku tak membiarkan siapapun menyakitinya. Aku sering berpikir lama tentang ramalan itu dan menyimpulkan bahwa bila ini memang takdirku, aku tak akan bisa menghindar, dan bila bukan, karena ramalan, sama seperti doa, akan terpenuhi dengan cara yang tak terduga, maka semakin sedikit upayaku menghindarinya semakin baik. Dan aku tak bisa menyangkal, saat penyakit yang menggerogoti tubuhku semakin parah dan saat aku ingat bagaimana aku telah mencabut nyawa ayah angkat, pamanku, Shigeru dengan kematian yang cepat dan terhormat sebagai ksatria, menghapuskan hinaan dan rasa malu yang dialaminya di bawah kekuasaan Iida Sadamu, pikiran itu kerap hinggap di benakku, bahwa putraku yang akan membebaskan diriku, bahwa kematian di tangannya akan kusambut dengan tangan terbuka. Namun kematianku adalah kisah yang lain, kisah yang tidak dapat diceritakan olehku.